Rencana relokasi 7.500 warga kampung adat di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau terus bergulir. Terbaru pemerintah akan merelokasi warga di 4 kampung sebagai bagian dari tahap pertama proyek Rempang Eco City. Lantas, seperti apa duduk perkara konflik agraria di Pulau Rempang? Benarkah warga kampung adat tidak memiliki hak untuk tinggal di lokasi yang bersengketa? Saat ini pemerintah khususnya BP Batam mengklaim hak pengelolaan lahan di Pulau Rempang berawal dari dikeluarkannya keputusan Menteri Agraria tahun 1993 tentang pengelolaan dan pengurusan tanah di wilayah Pulau Rempang, Galang dan pulau di sekitarnya. Dalam keputusan tersebut, pemerintah menyatakan kesediaan untuk memberikan hak pengelolaan di Pulau Rempang kepada BP Batam yang saat itu masih bernama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Hak pengelolaan diberikan dalam bentuk hak pengelolaan atas tanah atau HPL. Klaim ini diperkuat setelah Kementerian ATR BPN mengeluarkan HPL untuk pengembangan kawasan Rempang kepada BP Batam. Penyerahan SK HPL tersebut diberikan langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kepada BP Batam pada April 2023. Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang yang juga mantan asisten pemerintahan dan asisten ekonomi pembangunan Pemkot Batam, Muhammad Syuzairi, Rabu 13 September 2023 mempertanyakan klaim HPL di Pulau Rempang dan sekitarnya oleh BP Batam. Nah, ini yang sebenarnya juga harus kita uji. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang Pokok Agraria 560, HPL itu tidak dimonopoli oleh otorita. Mestinya pemerintah daerah pun malah menjadi prioritas pertama, bahwa HPL itu dapat diberikan prioritas pertama itu kepada daerah swatantra, ya. BUMN, BUMD, Persero di Undang-Undang 560 belum ada otorita ketika itu, tapi disebutkan daerah swatantra. Baru terakhir, ya, kita lihat bahwa HPL itu kan di Jakarta juga ada HPL Bung Karno dan sebagainya itu, ya. Nah, konsep HPL itu kan gempilan tanah negara. Di sini yang sering salah menyebutkan, ketika dia mendapat HPL maka diterjemahkan bahwa itu milik BP. Di sisi lain, posisi masyarakat yang bertahun-tahun menempati Pulau Rempang seakan lemah lantaran tak mengantongi sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan lahan. Saat pemerintah menarik pembayaran pajak bumi dan bangunan, warga pun menurut. Hanya saja, PBB bukanlah bukti kepemilikan, namun bisa menjadi bukti awal bagi warga. Hak penguasaan atau hak milik itu kan dibuktikan dengan sertifikat. Betul, kita setuju, ya kan? Nah, tetapi ada hal yang perlu kita ingat, bahwa dulu nenek moyang kita tuh punya sertifikat atau tidak? Ada nggak? Ya, orang-orang tua kita, terutama di kampung-kampung itu, punya sertifikat. Apakah kalau mereka tidak punya sertifikat lalu tanahnya tidak diakui? Ya, ini logika-logika yang sangat sederhana. Nah, oleh sebab itu maka dia telah diatur lebih lanjut dalam PP 24 tahun 97, ya. Dalam PP 1821 pun juga diatur bahwa hak penguasaan lama itu diakui oleh negara, terutama penguasaan yang memang dengan itikat baik. 20 tahun berturut-turut itu negara wajib berikan haknya. Pulau Rempang memiliki 16 kampung tua atau permukiman warga asli. Warga asli yang terdiri dari suku Melayu, suku orang laut, dan suku orang darat ini diyakini telah bermukim di Pulau Rempang setidaknya sejak 1834. Sejarah kehidupan masyarakat di Pulau Rempang dan Galang bisa dilihat dalam catatan arsip Belanda dan Kesultanan Riau Lingga. Setidaknya sejak abad ke-19 sudah ada kehidupan masyarakat di pulau tersebut. Syuzairi berharap pemerintah tidak serta-merta menghilangkan seluruh kampung. Kalau memang dari hasil kajian ternyata dari 16 titik kampung tua ternyata yang tidak terdampak atau terdampak langsung berkuranglah dia dari 16 menjadi 10 umpamanya. Kan sisa-sisa ini masalahnya mereka bisa bergabung karena mereka masih ada tali persaudaraan, gitu kan? Ada rasa silaturahmi. Mereka bergabung di sana, tetapi tidak langsung direlokasi, dipaksakan untuk pindah. Orang tidak mau pindah, gimana mau disuruh-suruh pindah?
ya kan? Ini persoalan yang memang persoalan yang memang harus dipecahkan secara sistemik. Ya. Mau tanya jawab, tapi silakan saja secara personal. Sebelumnya, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dalam keterangan pers Selasa 12 September di Batam mengatakan, pemerintah berharap agar masyarakat dapat menjaga situasi Kepri tetap aman dan kondusif. Ia menilai setiap proyek investasi pasti akan memberi dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat. Kita berdoa semoga Kepri tetap aman dan damai, dapat melanjutkan pengembangan investasi, dan dapat membangun provinsi ke depan yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepri. Ia menambahkan, pemerintah daerah di Kepri terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait pembangunan proyek Rempang Eco City. Kepri Batam bersama PT Makmur Elok Graha berencana membangun kawasan Rempang Eco City yang disiapkan sebagai mesin ekonomi baru Indonesia. Kawasan ini diestimasikan memperoleh investasi 381 triliun rupiah hingga tahun 2080. Dalam rencana pembangunannya, Pulau Rempang yang luasnya sekitar 17.000 hektar akan dibangun menjadi kawasan industri, perdagangan, dan wisata. Suzairi mengatakan kampung adat di Pulau Rempang sedianya layak dikembangkan sebagai bagian dari destinasi wisata. Sebab, mulai bermunculan wisata minat khusus tidak melulu mencari penginapan mewah. Rumah warga yang didesain layak dan bersih bisa menjadi opsi.